Bagaimana penerapan nilai religiusitas dalam nasionalisme Pancasila di Indonesia? A. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan. B. Memperkuat budaya dan identitas nasional. C. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. D. Memperjuangkan hak asasi manusia. E. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Jawabannya A. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Nilai patriotisme dalam nasionalisme Pancasila memiliki makna A. Kepedulian terhadap sesama manusia. B. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. C. Sikap jujur dan terbuka. D. Menghargai keberagaman budaya dan agama. E. Memiliki rasa bangga dan tanggung jawab. Jawabannya E. Memiliki rasa bangga dan tanggung jawab. Nilai nasionalisme Pancasila yang ketiga adalah persatuan, yang mencakup rasa kesatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Salah satu contoh kegiatan yang dapat mendukung penerapan nilai ini adalah A. Memilih untuk bergabung dengan kelompok yang memiliki pandangan politik yang sama dengan diri sendiri. B. Menghindari diskusi yang perdebatan dengan orang yang memiliki pandangan berbeda. C. Menolong orang yang sedang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. D. Menyebarkan informasi yang bersifat rahasia dan merugikan pihak lain. E. Memilih untuk tidak ikut dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas tertentu. Jawabannya C. Menolong orang yang sedang mengalami kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membangun masyarakat yang lebih toleran dan saling menghargai, dapat dengan A. Menolak untuk berinteraksi dengan orang yang memiliki agama berbeda. B. Menghakimi orang lain karena keyakinannya yang berbeda. C. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang agama lain. D. Membentuk kelompok keagamaan yang hanya terdiri dari kalangan yang sama. E. Menghina orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Jawabannya C. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang agama lain. Penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan sehari-hari akan membantu membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera. Dapat dilakukan dengan A. Mengambil keuntungan dari orang lain tanpa memberikan imbalan yang pantas. B. Mengabaikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu lain. C. Membentuk kelompok sosial yang hanya terdiri dari kalangan yang sama. D. Menghindari interaksi dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda. E. Memberikan bantuan dan dukungan kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. Jawabannya E. Memberikan bantuan dan dukungan kepada orang yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. Salah satu prinsip kenegaraan yang mendasari konstitusi Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengandung nilai nasionalisme yang A. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. B. Menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. C. Mendorong keberagaman dalam keragaman agama. D. Menekankan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. E. Mengatur hubungan antar negara dan agama. Jawabannya A. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Prinsip integritas pada pegawai negeri sipil mencakup hal-hal berikut kecuali A. Kejujuran. B. Transparansi. C. Bertanggung jawab. D. Berpihak. E. Keberanian. Jawabannya D. Berpihak. Norma integritas adalah A. Aturan dan pedoman perilaku yang bersifat mengikat. B. Kumpulan kebiasaan-kebiasaan baik dalam masyarakat. C. Adat istiadat yang diakui oleh suatu kelompok masyarakat.
D. Pandangan hidup yang dianut oleh individu atau kelompok. E. Nilai yang diterima secara umum dalam masyarakat. Jawabannya A. Aturan dan pedoman perilaku yang bersifat mengikat. Hal berikut yang tepat tentang norma dan nilai integritas adalah A. Norma adalah aturan perilaku, sedangkan nilai adalah pandangan hidup. B. Norma dan nilai integritas adalah hal yang sama. C. Norma adalah kumpulan kebiasaan baik, sedangkan nilai adalah pedoman perilaku. D. Norma dan nilai integritas sama-sama bersifat mengikat. E. Norma adalah pandangan hidup, sedangkan nilai adalah aturan perilaku. Jawabannya A. Norma adalah aturan perilaku, sedangkan nilai adalah pandangan hidup. Tujuan dari penerapan norma dan nilai integritas dalam suatu organisasi adalah A. Mencegah terjadinya konflik antar anggota organisasi. B. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam organisasi. C. Meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. D. Meningkatkan kepercayaan dan citra positif organisasi di mata publik. E. Meminimalisir biaya operasional organisasi. Jawabannya D. Meningkatkan kepercayaan dan citra positif organisasi di mata publik. Pernyataan berikut yang sesuai dengan integritas dalam konteks pelayanan publik adalah A. Kemampuan seseorang untuk mengatur keuangan negara dengan benar. B. Kemampuan seseorang untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. C. Kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. D. Kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan baik dengan atasan. E. Kemampuan seseorang untuk menghindari tindakan diskriminatif. Jawabannya B. Kemampuan seseorang untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Dampak dari ketidakjujuran dan ketidakadilan di lingkungan kerja adalah A. Menurunnya motivasi kerja. B. Peningkatan kepercayaan antar rekan kerja. C. Berkurangnya kesempatan promosi bagi karyawan. D. Menurunnya kualitas pelayanan publik. E. Meningkatnya kepuasan pelanggan. Jawabannya D. Menurunnya kualitas pelayanan publik. Trilogi pembangunan dalam landasan pendidikan bela negara adalah A. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. B. Kerakyatan, keadilan dan kemakmuran. C. Gotong royong, persatuan dan kebangsaan. D. Kebijakan, strategi dan implementasi. E. Sosialisme, nasionalisme dan Islamisme. Jawabannya adalah A. Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Berikut ini merupakan tugas-tugas bela negara yang harus dilakukan oleh setiap warga negara di bidang ketahanan nasional, kecuali A. Membayar pajak dan menunaikan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. B. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga kerukunan antar umat beragama. C. Menjaga keutuhan wilayah negara dan kedaulatan negara. D. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. E. Melaksanakan wajib militer pada saat diperintahkan oleh pemerintah. Jawabannya D. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan dan keamanan negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam menjaga keamanan negara adalah A. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal. B. Menolak untuk mengikuti instruksi dari aparat keamanan atau militer. C. Menyebarluaskan informasi rahasia negara kepada pihak asing. D. Membatasi pergaulan dengan warga negara asing.
Menolak semua pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Jawabannya A. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar tempat tinggal. Salah satu ciri negara yang merdeka dan berdaulat adalah A. Memiliki pasukan militer yang besar dan kuat. B. Terbebas dari pengaruh dan campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri. C. Memiliki sistem pemerintahan yang otoriter dan represif. D. Memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan mandiri. Memiliki kebebasan untuk melakukan intervensi dalam urusan negara lain. Jawabannya B. Terbebas dari pengaruh dan campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri. Bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan dan militer, melainkan juga tanggung jawab dari seluruh warga negara. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara dalam bela negara adalah A. Mengikuti arahan dari pihak asing yang menguntungkan kepentingan negara. B. Membocorkan informasi rahasia negara kepada publik. C. Memperjuangkan hak-hak individu tanpa memperhatikan kepentingan negara. D. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar tempat tinggal. Membubarkan aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan pemerintah. Jawabannya D. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar tempat tinggal. Tugas utama dari Satuan Tugas Sabta Marga dalam bela negara adalah A. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pergerakan masyarakat di daerah terpencil. B. Membangun jaringan jalan dan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. C. Menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya dan transportasi umum. D. Membangun infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pertahanan dan keamanan. Melakukan tindakan preventif dan represif terhadap tindak kejahatan. Jawabannya C. Menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya dan transportasi umum. Kedudukan 4 pilar kebangsaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah A. Sebagai aturan tertulis dalam UUD 1945. B. Sebagai pedoman etika bangsa Indonesia. C. Sebagai dasar filsafat negara Indonesia. D. Sebagai pijakan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai dasar kehidupan. Jawabannya D. Sebagai pijakan ideologi bangsa Indonesia. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks 4 pilar kebangsaan adalah A. Kesatuan dalam keberagaman. B. Kesetaraan dalam perbedaan. C. Keadilan dalam kebinekaan. D. Kedaulatan dalam keragaman. Kemanusiaan dan ketuhanan. Jawabannya A. Kesatuan dalam keberagaman. Fungsi NKRI yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pengaturan kebijakan fiskal dan moneter adalah A. Fungsi pertahanan dan keamanan. B. Fungsi pendidikan dan kebudayaan. C. Fungsi pembangunan nasional. D. Fungsi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Fungsi hubungan luar negeri. Jawabannya C. Fungsi pembangunan nasional. Tujuan negara Indonesia yang menekankan pada pemajuan kesejahteraan umum adalah A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. B. Memperkuat pertahanan negara Indonesia. C. Memajukan perekonomian nasional. D. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meningkatkan rasa cinta tanah air. Jawabannya A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Konsep Negara Kesatuan Indonesia sesuai dengan UUD 1945 mencakup hal-hal sebagai berikut kecuali A. Adanya satu pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. B. Adanya satu kekuasaan yang diatur secara terpusat.
C. Adanya wilayah administratif yang terbagi menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa atau kelurahan. D. Adanya hak otonomi bagi daerah untuk mengatur urusan tertentu. E. Adanya kepala daerah yang memiliki kekuasaan yang setara dengan pemerintah pusat. Jawabannya E. Adanya kepala daerah yang memiliki kekuasaan yang setara dengan pemerintah pusat. Pada Negara Kesatuan Indonesia, pengaturan dan pemberian otonomi daerah diatur dalam A. Pasal 18 UUD 1945, B. Pasal 20 UUD 1945, C. Pasal 22 UUD 1945, D. Pasal 24 UUD 1945, E. Pasal 25 UUD 1945. Jawabannya C. Pasal 22 UUD 1945. Sesepi ini hutan lindung yang benar-benar belum terjamah manusia. Jika ini diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lingkungan ini akan segera rusak dan kayu akan ditebangnya. Hasil tebangannya dijual secara ilegal dan negara yang amat dirugikan. Mengapa manusia selalu serakah dan mementingkan diri sendiri? Kalimat terakhir paragraf di atas bermajaf sama dengan kalimat A. Hal itu telah dipikirkan oleh kami. B. Tidak semuanya telah terjadi, dan kita tidak bisa mengatasinya. C. Si rembulan dan matahari telah pergi dari tempat ini, kita tak lagi mendapat pengayoman. D. Ia merasa mendapat durian runtuh, pagi ini banyak rezeki datang kepadanya. E. Sanggupkah kita mengatasi seluruh cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa? Jawabannya E. Sanggupkah kita mengatasi seluruh cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa? Perhatikan puisi rumpang berikut. Alamku Indonesia, bermacam-macam bunga bermekaran, hawanya sejuk dan menyehatkan, hatiku ingin menari. Karya Bambang Lukito, dikutip dari Suryono Suyatmo, Djoko Adi Sasmito, Arliyeti, Antologi Puisi Indonesia Modern Anak-anak, Jakarta, Yayasan Bogor Indonesia, 2008. Larik bermajas perbandingan yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah A. Seperti kain terjuntai di atas langit, B. Bak permata dalam genggamanku, C. Bagai bunga bermekaran di taman, D. Bagaikan burung yang terbang tinggi, E. Bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Jawabannya D. Bagaikan burung yang terbang tinggi. Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan ke an yang bermakna tidak sengaja adalah A. Rumahnya ada di dekat kantor kelurahan, B. Kerinduannya tidak dapat dibendung, C. Ketika hujan deras rumahnya kemasukan air, D. Semenjak menjadi siswa SMA kemandiriannya mulai tampak, E. Pak Hasan tinggal di Kebagusan. Jawabannya C. Ketika hujan deras rumahnya kemasukan air. Perhatikan paragraf berikut ini. Untuk meningkatkan pelayaran langsung dari Indonesia ke Australia, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II menggandeng Pelabuhan Townsville Valley Australia. Kerjasama tersebut menjadikan Pelabuhan Townsville Valley sebagai sister port. Kerjasama akan ditekan oleh Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino dan CEO Pelabuhan Townsville Valley Ranita Garat pada Jumat 13 Januari 2015. Dirut Pelindo II R.J. Lino menuturkan dengan kerjasama ini diharapkan bisa menjadi langkah awal menjalin hubungan antara Pelindo II dengan Pelabuhan Townsville Valley. Kompas.com. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Peningkatan pelayaran dari Indonesia, B. Kerjasama PT Pelindo II dan Pelabuhan Townsville Valley, C. Pengukuhan Pelabuhan Townsville Valley sebagai sister port, D. Penandatanganan kerjasama PT Pelindo II, E. Langkah awal hubungan PT Pelindo II dan Pelabuhan Townsville Valley. Jawabannya
B. Kerjasama PT Pelindo II dan Pelabuhan Thames Valley.